Mungkin sebelum dimulai, ada baiknya kita berdoa dulu demi kelancaran acara untuk hari ini. Berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa selesai. Oke, mungkin dari Mas Isa bisa kita mewakili dari Mas Eko ya untuk mungkin memberi opening dulu lah tentang Umar Expert ini apa. Jadi mungkin Pak Albert nanti bisa lebih ada gambaran lagi tentang sesi internal kita ini gitu. Silakan Mas Isa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Albert, terima kasih banyak sudah Sore. menyempatkan waktu untuk nanti berbagi di internal Kumara ya. Jadi setiap bulan di Kumara kami ada agenda khusus yaitu mengundang teman-teman yang passionate di bidangnya. Nah kebetulan kemarin Mas Eko bertemu Pak Albert dan kemudian ada bocoran nih kisi-kisi. Oh, dan ternyata Pak Albert ini tadi ya sudah disebutkan juga oleh Mbak Caca bahwa menjadi seorang coach untuk homeless gitu ya. Jadi untuk uh, pertandingan sepak bola untuk teman-teman yang mungkin uh, berkekurangan gitu ya. Jadi saya mewakili Mas Eko karena kebetulan juga belum sempat hadir, masih ada meeting. Saya mewakili tim Komara juga untuk seluruh tim juga mengucapkan terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu sekali lagi. Jadi silakan waktu dan tempat saya persilakan Pak Albert untuk mulai sharingnya mungkin untuk pengalamannya di sesuai passionate-nya. Silahkan Pak Albert. Oke, santai aja ya Pak. Ini kita mungkin anak-anak yang nggak on cam tuh lagi pada nyemil-nyemil gitu. Jadi Pak Iya, Albert juga iya, iya. silahkan. Enjoy aja. Iya, Terima kasih. oke Pak. Mungkin saya Heeh. bantu untuk share screen ya Pak, untuk foto-fotonya. Iya, Ya, boleh. oke, Itu paling namanya aja kan yang salah. Albert Rudiana bukan Rudiama. oke, oke. Rudiana. Rudiana, oh ya, siap. Iya. Sebentar aku share dulu untuk ininya Pak. Oke, udah kelihatan ya? Oke Pak, udah terlihat slide saya? Oke. Sudah. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam sejahtera warahmatullahi buat semuanya, teman-teman, sahabat-sahabat terbaik ya. Walaupun kita baru ketemu, tapi insya Allah ini luar biasa buat saya. Ini pengalaman buat saya juga untuk tentunya untuk sharing bercerita ngobrol bareng mungkin dari awal. Ya, perkenalkan nama saya Albert Rudiana. Mungkin nama saya agak sedikit dari luar. Kebetulan sebetulnya hanya kebetulan saja saya numpang lahir di Papua, di Jayapura. Saya lahir di sana. Ibu saya itu orang Betawi di Jakarta. Bapak saya orang Sumedang, cuma numpang lahir. Kebetulan teman-teman yang ada di sana saudara-saudara Papua memberikan nama aja. Jadi nama dikasih dari sana ya. Saya Sunda lah ya. Oh, Sunda. Saya dari Sunda. Saya tinggal di Bandung. Kelahiran saya 1974, 49 tahun. Sekarang mungkin di Desember nanti udah 50 tahun. Saya kebetulan sudah punya cucu. Pertama-tama saya mungkin akan saya buka bahwa saya sebetulnya lebih di coach profesional. Saya melatih di liga dari 2010. Di Liga Indonesia dari IPL, ISL, kalau sekarang Liga 1 namanya. Dulu kami sempat sampai melatih di Persiba Bantul sampai 4 tahun di sana ya, dari divisi utama sampai naik ke ISL ya. Kalau sekarang Liga 1 namanya, itu di 2013-2014 saya di sana hampir 4 musim setengah ya. Oke, saya mungkin agak sedikit lupa. Saya besar di Jayapura, kembali ke Bandung, dan saya kebetulan masih usia 14 tahun udah terpanggil oleh timnas 16 tahun di Jakarta. Itu di Ragunan. Jadi SMP sama SMA alhamdulillah saya gratis dibayarkan oleh pemerintah karena di sekolah SMP SMA Ragunan ini khusus olahragawan ya di sana. Kami ikut kejuaraan terus sampai lulus SMA di sana. Dan kami seterusnya setelah itu mungkin yang lain ke liga, saya mungkin udah bekerja lulus SMA di Bogor, tapi dengan sepak bola tentunya. Saya 3 kali bekerja di dalam
karir saya sebagai pegawai negeri ya di PDAM Kodia Bogor sudah diangkat, saya resign mengundurkan diri, kembali ke Bandung, saya diambil Persib Bandung, masih status pemain. Saya bekerja di Gedung Sate tapi pensiunor, saya keluar lagi karena diambil Kabupaten Bandung, diambil Persigab ya di Liga Kansas, namanya Liga Kansas, Liga Daniel. Saya bekerja lagi di salah satu BUMN ya, PDAM juga di Persigab, tapi akhirnya saya resign di 2010. Resign kayaknya mungkin saya lebih fokus di melatih ya. Jadi akhirnya saya sekolah terus, dan memang sekolah itu sangat butuh biaya sangat banyak ya, karena sampai saat ini alhamdulillah saya sudah di lisensi AFC ya. Ada lisensi D nasional dulu, lisensi C nasional, lisensi B nasional, lisensi A nasional, saya sambung lagi ke lisensi C AFC, B AFC, dan sekarang sudah AFC. AFC, insya Allah kalau kita umur panjang ada rezekinya saya ambil sekolah lagi tahun depan, mungkin mudah-mudahan ada rezekinya, itu di A Pro namanya, itu bisa melatih di Liga 1 dan tentunya bisa melatih di luar negeri. Itu abang-abang profil saya sedikit. Sebetulnya saya memang di sepak bola, lebih di sepak bola ya. Kalau kemarin di Homeless itu adalah street soccer. Ya, street soccer adalah seperti futsal bang, cuman kurang pemainnya, cuman aturan regulasinya berbeda, aturan-aturan dan regulasinya berbeda dengan futsal dan sepak bola. Cuman jumlah pemain yang berbeda. Tapi buat saya pada saat saya diminta di sana, tentunya saya nggak takut dan saya ini harus mencoba. Ya 2019 saya harus mencoba karena ini sama ya, adalah permainan bola kaki tentunya, bukan pemain bola tangan. Saya masih mampu. Ya, mungkin karena jumlah dan regulasi aja yang berbeda. Oke, pertama-tama setelah saya kembali lagi ke yang tadi, pertama-tama setelah saya keluar dari sepak bola, beres pensiun sepak bola, saya ke sana ke sini harus ambil kursus, tentunya harus dengan mencari uang sampai beberapa aset yang punya kita miliki, mungkin tanah dan lain-lain, saya untuk bayar sekolah ya. Saya terus sekolah dan saya terus sekolah, kebetulan saya diambil salah satu komunitas di Uni Papua. Saya tanpa bayaran, saya harus pergi ke pulau-pulau, mungkin berbagi dengan teman-teman. Teman-teman ada yang ke hutannya, saya ke pulau-pulau untuk tentunya untuk berbagi ya. Kita bisa melatih di sana, coaching klinik, bisa memberikan karakter, edukasi yang baik terhadap anak-anak, motivasi yang baik terhadap anak-anak, sampai harus kita meninggalkan keluarga tanpa dibayar sepeser pun, tapi saya insya Allah ikhlas ya. Ikhlas dan membantu untuk mereka. Kami hanya disediakan di sana di daerah-daerah itu, di daerah-daerah terpencil, mau di hutan, di laut, di pulau-pulau, di Pulau Seribu, itu kami hanya difasilitasi tempat tinggal dan makan saja. Sampai ongkos pun kita yang berangkat sendiri, kita berangkat sendiri. Mungkin saya sudah terpanggil seperti itu di dunia komunitas ataupun dunia sosial ya, dimanapun itu. Akhirnya maju ke depan, terus kami akhirnya ada informasi tentang Rumah Cemara. Rumah Cemara itu kebetulan ada teman memanggil saya untuk untuk mau membantu di Rumah Cemara itu yang sekarang saya bilang. Next Mbak gambarnya Mbak. Tapi ada cerita dulu ya terus Mbak. Nah ini di pulau-pulau ya kami terus berbagi. Nah ini kebetulan dengan CEO-nya juga, para pemilik di rumah di Uni Papua di Jakarta. Nah ini kebetulan yang anak kecil ini ada cerita, abang-abang semuanya. Kita santai aja ya bang. Yap. Ada cerita ini, dia tuh usianya sekitar 6 sampai dengan 7 tahun bang. Mbak semuanya ya, 6 sampai dengan 7 tahun. Dan kebetulan kami antar pulau. Kami di Pulau Pramuka dan dia di pulau satu lagi ya. Mohon maaf, saya agak lupa. Tapi jaraknya itu 400 meter. Pulau Panggang. Terima kasih bang. Ada Pulau Panggang. Terima kasih abangku. Terima kasih. Iya bang. Mereka tuh usia 6 sampai dengan 7 tahun. Kami udah sampai di Pulau Pramuka bang. Kami itu mau ngajar melatih kucing klinik, tapi mereka dari pulau-pulau tuh berangkat. Tapi ada yang pakai perahu, ada yang banyakan yang renang bang. Itu kan arusnya deras. Jaraknya antar pulau ke pulau itu 400 meter bang. Ini anak usia 6 sampai dengan 7 tahun bang. Dia simpan sepatunya, simpan bajunya, dan termasuk salah satu yang sangat luar biasa, dia simpan Indomie mentah bang di dalam plastik. Karena biar tidak basah dia menyeberang, dia berenang bang.
itu arusnya itu sangat deras sekali. Di usia mereka, saya luar biasa sekali. Saya nggak mungkin mampu seperti mereka, mungkin tidak mampu lah. Itu deras sekali, jaraknya 400 meter, Bang. Dia ambil ke hulu dulu, baru dia seberang. Karena kan arusnya deras. Seberang sampai di pulau situ, Bang. Saya tanya naik apa? Ternyata banyak yang renang anak-anak itu dengan bawa digigit plastik. Digigit plastiknya itu, Bang. Untuk isi sepatu dan baju biar tidak basah. Dia gigit plastik. Dia telanjang, Bang. Berenang ke samping. Sampai ke pulau. Sampai ke pulau, dia berhenti, dia salin. Saya lihat sendiri dengan mata kepala sendiri, luar biasa itu. Sesuatu yang wah banget buat saya ya, karena mereka hanya ingin untuk belajar, Bang. Ya, ingin untuk belajar sepak bola, kita ajarin edukasi terhadap mereka. Mereka mau seperti itu. Akhirnya mereka banyak yang nyebrang, semua udah kumpul semua, mereka salin. Coach, boleh saya minta waktu sedikit, Coach? Tadi saya pulang sekolah langsung berangkat ke sini. Terus saya lapar, Coach. Aduh, ada makanan, coba saya cari di roti makanan di tempat saya. Kata dia, jangan khawatir, Coach, saya bawa makanan. Dan dia buka plastiknya, setelah dia salin pakai sepatu, itu dia Indomie mentah. Indomie mentah, dan dia campurkan, dia makan. Wah, luar biasa sekali. Setelah selesai makan, katanya, Coach, saya siap. Ini saya temukan adik ini sekarang udah besar, usia udah SMA kalau nggak salah. Dan dia luar biasa. Kalau tidak salah dia juga aktif di sekolahnya ya. Mungkin di OSIS dia aktif segala macam, dan sepak bolanya juga anak ini. Dan anak ini kalau nggak salah juga, mohon izin, sudah ditinggal bapaknya waktu sejak usia kecil. Ya. Terus kami belajar di sana, ngajarin mereka semua anak-anak yang ada di pulau. Selesai berapa hari kami balik lagi, udah beres kami balik lagi, mungkin 3 kali kami harus menyeberangin sampai ke pulau yang utama ya, pulau utama. Selesai itu di sana pengalaman sangat luar biasa ya, banyak sekali pada saat saya di Uni Papua. Kebetulan setelah itu berjalannya waktu, terus naik. Oke, nah ini ya, banyak semua kita ajarin apa-apanya semuanya anak-anak tanpa mereka harus bayar, dan kita pun tidak dibayar, kita hanya difasilitasi aja akomodasi untuk perjalanan, nginap aja sama makan ya. Ya, jadi saya memang berjuang dari nol ya. Tentunya ini pada saat ini dari situ saya sudah mulai selesai di Papua, saya sudah mulai di liga lagi. Di liga tentunya pada saat saya harus di Persiba Bantul di liga divisi utama namanya. Terus saya ke ISL, naik bisa meloloskan tim ke ISL. Setelah maju ke sini terus berangkat, akhirnya saya melatih lagi di asisten pelatih di Persis Solo ceritanya, Bang. Di Persis Solo itu alhamdulillah divisi 2, Liga 2. Liga 2 kemarin sebelum naik ya, Persis Solo yang 2017. Alhamdulillah masuk 8 besar di sana. Cuman pemain kita pada saat 8 besar di Jakarta, sayang, ini juga memang perlu ya edukasi, pengertian terhadap anak tentang mental buat anak-anak. Mereka pemain kami di 8 besar kena skorsing sampai dengan 6 pemain. Banyak yang akhirnya masuk timnas dari 6 pemain itu karena mungkin mental mereka kurang baik. Saya banyak belajar juga dari hal itu untuk edukasi pada saat saya melatih anak-anak usia dini, pembinaan usia dini. Nah, beres dari situ saya terus melatih, dan akhirnya di 2019 dengan komunitas Rumah Cemara ini, Rumah Cemara Bandung, saya dipanggil untuk bisa membantu atau tidak. Saya di situ sudah tidak memikirkan apa-apa, Bang. Kami terus bekerja untuk bisa melatih di Rumah Cemara 2019 ya, membantu untuk Piala Homeless World Cup 2019 di Cardiff, di Wales, Bang, di Inggris. Di Wales, tepatnya di Cardiff. Kami tanpa bilang, padahal saya sudah di profesional ya. Kalau di profesional tentunya ada negosiasi masalah harga, salary dan lain-lain untuk kontrak dan lain-lain. Tapi pada saat saya di komunitas, saya bukan siapa-siapa. Saya merasa saya terpanggil, dan saya merasa ini sosial. Ini sudah lain cerita. Kita harus saling bantu dengan semua komunitas siapapun itu. Ya, jadi saya terpanggil pada saat coach, kita latihannya seperti ini tiap bulan gini, coach, hanya fasilitas ini sudah disiapkan tanpa ada dia ganti uang uang bensin, karena nggak ada masalah, saya jalan aja di semua. Berapa orang itu jumlahnya pemain kita cari dari komunitas seluruh Indonesia itu 8 pemain, abang-abang semuanya 8 pemain itu, ada yang wanita, ada yang maaf ya, ada LGBT-nya juga ya.
LGBT, ada wanita biasa, transgender ya. Terus ada yang pengguna narkoba, junkies banyak. Terus ada yang terkena HIV, tentunya ada, Bang. Semua. Jadi di situ saya merasa cemas juga, Bang, merasa takut juga. Wah, ini ada HIV. Tapi saya minta edukasi juga dari mereka tentang HIV itu apa sih, Bang. Otomatis saya jadi tahu, dan otomatis saya juga tentunya kabarin juga, infokan juga kepada masyarakat juga tentang HIV juga, Bang. Jadi tidak ada masalah untuk itu karena saya tidak takut. Akhirnya karena saya juga sudah diberikan informasi tentang HIV, penularan dan lain-lain tentunya. Jadi pada saat 2019 itu untuk persiapan di Cardiff itu asli, Bang. Hanya 2 pemain muda, yang satu 24 tahun itu peminum alkohol ya. Saya sebetulnya dunia sepak bola, tapi ini di street soccer. Tapi saya ingin ada belajar, saya tawaran tanpa bayaran, saya siap karena saya ingin belajar, mendapat pengalaman yang luar biasa. Saya pikir orang nggak banyak dapat ini, Bang. Hanya pengen uang terus. Saya tidak seperti itu. Insya Allah untuk sosial saya siap siapapun itu. Ya. Jadi saya masuk ke sana, saya melatih dan saya menyeleksi pemain. Itu hanya 2 pemain, yang satu 20 tahun usianya, Bang, itu alkoholik. Yang satu lagi 24 tahun itu alkoholik. Yang lain rata-rata 37 dan 39, Bang, usianya. Itu sudah usia tidak efektif dalam sepak bola. Ya, kebetulan mereka juga hanya orang-orang biasa yang bekerja di berbagai tempat usahanya atau kantor ataupun komunitas ya. Dan itu macam-macam, Bang. Semua ada LGBT-nya kemarin, termasuk ada miskin kota. Komplit sekali di 2019 itu. Terus ada pecandu, terus HIV. Komplit sekali, itu luar biasa sekali. Apa yang homeless dari Amerika inginkan tercapai. Ya, di Indonesia itu yang paling baik sesuai persyaratannya gitu. Yang akhirnya kami berlatih terus untuk persiapan menuju Cardiff, Bang. Walaupun memang beberapa kendala sangat sulit karena memang mereka bukan sepak bola asli, pemain sepak bola atlet asli, Bang, bukan. Itu yang sangat sulit buat kami. Saya ambil kesimpulan, awal saya harus pendekatan yang lebih bagus terhadap mereka. Itu yang saya ambil. Ya, awal yang saya lakukan pendekatan terhadap mereka agar mereka merasa nyaman bersama saya seperti kakak atau bapaknya. Itu yang utama dulu saya. Tidak penting dulu saya main bolanya. Kedekatan, kita makan bakso bersama. Saya nggak takut lagi peluk mereka, enjoy dengan mereka siapapun itu. Itu yang paling utama. Akhirnya mereka merasa nyaman, sambil latihan merasa nyaman, mereka keluar semua aslinya. Enjoy. Luar biasa. Mereka santunnya, luar biasa. Attitude-nya luar biasa. Saya salut dengan 2019. Luar biasa. Mereka terbuka. Ya, intinya mereka terbuka. Siapa aja yang kena HIV, siapa aja pecandu, mereka tidak malu lagi seperti ke abangnya. Pelan-pelan kami terus belajar. Setelah kami kompak, tentunya dengan 8 pemain itu barulah berangkat ke Cardiff. Ini karena pengalaman buat mereka adalah mereka dalam seumur hidup hanya 1 kali untuk bisa ikut Homeless World Cup, Bang. Hanya seumur hidup hanya sekali. Mungkin kalau untuk pelatih bisa beberapa kali. Jadi momen ini saya manfaatkan sebaik mungkin karena mereka dalam sekali seumur hidup, ya saya harus memberikan kesempatan kepada mereka semuanya untuk bisa bermain, termasuk yang wanita. Ya, kalau yang wanita itu kebetulan dia terjangkit dari suaminya ya, bekas pemakai. Tapi untungnya tidak menular kepada anaknya yang sedang kuliah, luar biasa. Itu HIV. Tapi saya salut untuk mereka. Saya terus kasih pengertian mereka, kasih motivasi untuk mereka, agar mereka selalu berjuang, pantang menyerah. Usia atau umur tentunya Tuhan sudah yang atur. Itu, Bang. Setelah kita kejuaraan di Cardiff, tentunya dengan beberapa negara, saya nggak menyangka juga kita bisa kalahkan Kroasia, kita bisa kalahkan Italia, kita bisa kalahkan Finlandia, semua pemain. Ya, ada yang nggak bisa main pun ada pemain yang tentunya
LGBT ya. Saya tetap rangkul kayak adik saya sendiri, jadi dia nggak sungkan, dia ikut main juga walaupun nggak bisa, tapi saya tampilin semua. Jadi mereka semua punya kesempatan bermain. Minimal mereka punya foto karena mereka adalah kesempatan seumur hidup Bang, cuma satu kali. Seperti itu. Ya, akhirnya terus semangat. Bila dari 46 tim kita masuk peringkat di 20 Bang. Itu alhamdulillah. Saya nggak nyangka juga dengan usia mereka yang sudah jauh, kita masih bisa masuk di 20 besar dari 46 tim di Cardiff Inggris. Nah, setelah selesai di sana tentunya banyak ya dari sebelum keberangkatan, posisi pada saat kita di Inggris, masalah-masalah kecil banyak lah, tapi semua alhamdulillah. Mungkin buat mereka karena kedewasaan saya mungkin seperti Bapak, itu semua terlampaui atau terlewati masalah-masalah kecil yang akhirnya kita tetap kompak sampai ke Indonesia, luar biasa kompak sampai sekarang. Alhamdulillah silaturahmi kita tetap berjalan mulus di grup ya. Cuman satu orang aja yang agak bandel, memang sulit Bang untuk anak-anak seperti ini. Mohon izin, mohon maaf, kami sudah berjuang bekerja keras, udah pendekatan, dan mereka ada yang janji sama saya tidak akan memakai lagi itu, dia akan berkarya, dia akan bekerja. Tetapi pada saat dia pulang ada bekal dari Kemenpora itu, dia lupa diri mungkin Bang, lupa diri yang akhirnya dia, ya mohon maaf ya, harus dia meninggal karena overdosis gitu. Ya, karena memang kita orang-orang seperti itu yang memang khusus untuk Homeless World Cup. Tapi luar biasa, dia dari beberapa pemain mereka banyak yang punya kualitas. Dan ya, saya mungkin berceritanya sampai Cardiff dulu, nanti kita sambung lagi, mungkin ada pertanyaan dari semuanya. Abang-abang enjoy aja, monggo, biar saya juga lebih enjoy, agak kaku nih Bang. Oke, wah, silakan teman-teman, mungkin ada yang Mas Dida, silakan Mas Dida. Terima kasih Bapak, ini inspiratif sekali. Eh, Perjuangannya ya, keren banget. Saya penasaran sama ini Pak, gimana cara Bapak bisa benar-benar ngebangun hubungan yang baik. Kan Bapak sering cerita itu, tapi mungkin tips-tips praktis caranya, soalnya kemungkinan kan eh, di kehidupan kita juga kita bakal terlibat sama orang-orang yang istilahnya ya apa ya kurang Ya, baik, istilahnya posisi mereka kurang baik. betul. Nah, gimana Bapak tips-tips praktis buat orang-orang biasa supaya bisa benar-benar apa ya, sesama manusia, bisa apa berkeluarga sama orang-orang yang mungkin tertinggalkan ini gitu Pak, kira-kira. Oke, ada lagi Bang. Terima kasih Bang. Inilah Rumah Cemara. Intinya Rumah Cemara itu kan ingin menghilangkan stigma itu Bang di masyarakat. Mereka itu berjuang untuk menghilangkan stigma. Tentunya mereka juga ingin para pecandu atau jankis ini atau komunitas ini ingin terlepas semuanya ya dari stigma. Ingin mereka juga sama mendapat hak yang sama, kesehatan yang sama, dan lain-lain. Tentunya mereka ingin juga disamakan seperti yang lainnya. Tentunya perjuangan itu yang dilakukan oleh komunitas Rumah Cemara Bang. Nah, tipsnya itu buat teman-teman itu memang agak sulit Pak. Tapi saya pelan-pelan karena saya sudah tahu, saya belajar dulu apa sih tentang HIV, apa sih tentang AIDS. Itu kan orang akan takut, sebetulnya mau deket aja takut. Kalau saya tidak, saya sampai berpelukan, saya sampai mohon maaf nih, ibaratnya dari saya makan tapi bukan bekas dia minta sambil berbagi. Saya nggak ngeliatin. Yang pertama tentunya sikap, Bang. Yang pertama sikap tubuh, perilaku kita. Jangan sampai kita punya gerakan yang intinya dia mendekat, kita ada gerakan canggung atau takut. No, saya seperti anak saya deket, bismillah semuanya, saya deket, saya rangkul, enjoy semuanya. Itu yang pertama. Pada saat tim seleksi saya dapat 8 orang itu Bang, saya ingin ngajak mereka nggak seberapa makan bakso bareng-bareng. Yuk makan bakso, coach bakso atau apa? Terserah, kita makan bareng-bareng yuk. Saya yang bawa, saya yang biayain sendiri. Jadi mereka nggak canggung semua, tapi mereka pada merokok semua, tapi mereka luar biasa. Belum saya ajarkan, kenapa kamu sebilang merokok di luar sana? Nggak dekat saya. Mohon izin, Coach.
Sementara ini kan coach pelatih saya untuk persiapan berangkat ke Inggris. Luar biasa, bos. Belum saya larang. Jadi dia tidak mau merokok di depan saya, padahal smoker semua. Dia bisa menghargai ngumpet sedikit, Bang. Luar biasa. Jadi intinya, Bang, saya dekat dulu seperti abang atau bapaknya sama mereka itu. Jadi mereka nggak canggung, nggak sungkan. Jadi akhirnya mereka per orang ini cerita masa lalunya semua, Bang. Dan kumpul semua di saya tahu. Ya, cerita masa lalu dari nol bisa sampai begini. Ini bisa sampai termasuk, maaf, yang LGBT. Termasuk yang LGBT, dia cerita dari nol seperti itu, Bang. Bisa seperti itu, seperti apa. Dia hidupnya dalam hatinya, saya ingin seperti laki-laki normal. Coach, saya ingin sampai bisa bercerita. Jadi dia bisa curhat rahasia atau rahasianya dia semua sama saya. Semua 8 pemain. Padahal itu masing-masing kadang-kadang sambil ngopi, sambil makanan, bisa dekat semua. Itu yang utama adalah tipnya, kedekatan dulu, Bang. Kalau sudah kedekatan, enjoy, mereka mau dilatih apapun mereka siap. Dan itu alhamdulillah mereka selama latihan 3 bulan lebih, mereka nggak pernah mengeluh. Ada wanita satu namanya Teh Ise, luar biasa, tidak pernah minta coach stop, saya capek, tidak pernah. Saya juga ngukur ya, kapan saya harus melatih atlet yang betul-betul atlet, dan kapan harus saya melatih para pemain seperti ini dengan usia mereka. Jadi saya punya standar untuk melatih. Tidak sembarangan, tidak mentang-mentang saya melatih tim liga tentunya ya Bang ya. Saya menghajar mereka, tidak. Saya siasati, saya akali materi latihannya dengan sesuai dengan usia mereka dan kemampuan mereka. Makanya ada teman saya yang ngomong, coach kalau usia segini gimana naikin fisiknya? Kan nggak bisa dong coach. Dia biasalah seorang pelatih. Di usia 21 sampai dengan 23 VO2 max tidak bisa naik, apalagi ini usia 39 tahun. Ya. Itu hanya maintenance, perawatan, jaga kondisi dengan baik, bawa enjoy mereka. Karena dengan seringnya mereka berlatih, insya Allah tenaganya akan nambah. Yang tadinya lemas-lemas karena dia sering itu kuat. Dan alhamdulillah itu bisa dibuktikan mereka di sana. Kita bisa di posisi dukung. Jadi intinya Bang, pendekatan yang luar biasa dulu sama mereka, walaupun saya nggak ngeliatin sikap tubuh yang takut atau apa, nggak sungkan. Saya rangkul, enjoy, tos, segala macam, seperti abangnya, seperti bapaknya. Jadi mereka nggak sungkan lagi, karena saya sudah tahu semuanya. Itu Bang, tipsnya. Terima kasih, keren. Sama-sama. Oke, Mas Dida, thank you pertanyaannya. Mungkin Pak Albert bisa diceritain juga yang ini tentang foto di slide yang udah ditampilin itu. Gimana ceritanya Pak Albert bisa sama tim Homeless World Cup Indonesia tuh bisa sampai ke Amerika gitu, Pak. Ini kan soalnya di Amerika nih, gitu. Siap. Terima kasih, Abang. Abang-abang enjoy aja ya. Kalaupun saya lagi bicara, abang-abang ada yang perlu pertanyakan aja, Bang. Ya, saya bukan siapa-siapa, saya orang biasa, Bang. Tetap semangat seperti abang-abang aja, saya sama. Kalaupun ada pas saya lagi ngomong cerita, abang perlu nanya-nanya aja. Saya akan berhenti, saya akan jawab. Oke. 2019 selesai Cardiff itu kan kebetulan masuk ke COVID ya. COVID kita sempat berhenti dulu karena memang sudah persiapan untuk berangkat ke tahun berikutnya dan saya diminta lagi. Mungkin kenapa saya diminta lagi? Karena semua pemain yang berangkat di 2019 Cardiff merasa nyaman. Kita merasa dibina sama Coach Albert, ngerasa diajak betul-betul, kita merasa diarahkan. Nah, makanya manajemen lebih memilih lagi saya mungkin. Ini hasilnya. Yang terpenting ini hasilnya udah prestasinya tidak terlalu buruk, masuk di 20 besar, tapi hasil teman-teman yang berangkat ke sana luar biasa Bang, sampai sekarang keren, yang bekerja sibuk, mereka lupakan itu, mereka tetap berobat, mereka tetap terapi, yang punya itu maksudnya kan mereka yang peminum sudah terjadi peminum lagi, alhamdulillah mereka sudah bekerja, ada yang di Bank BJB dan lain-lain, luar biasa Bang. Mereka ada yang mau usaha, saya support terus mereka. Hidup ini buat apa sih lo? Kan kayak gitu. Alhamdulillah, jadi manajemen memanggil saya lagi untuk di Amerika. Ternyata kita COVID nih Bang. Baru lagi kemarin di 2023 untuk persiapan ke Amerika, dan itu pun mendadak. Kebetulan saya posisi juga pas di COVID, saya juga pegang tim di Bandung, Bang. Ada PSKC Liga 2, kebetulan udah terpuruk di zona degradasi, kebetulan Coach Robi yang pegang. Kebetulan saya juga digeser ke sana, ditarik sama Coach Robi untuk menggantikan Coach Robi, dan Coach Robi menjadi direktur teknik, bahwa tim Liga 2 PSKC itu hampir terpuruk dan saya masuk
mungkin alhamdulillah selamat Bang. Ya, selamat itu mungkin doa anak istri saya, keluarga, orang tua dan anak-anak yatim piatu saya Bang. Selamat, dan saya diambil Persika Bandung itu Liga 3 Bang. Liga 3 Persika Bandung, alhamdulillah juara Jawa Barat Bang. Juara Jawa Barat, lolos nasional, dan di nasional kita lolos Liga 2 Bang. Persikab 21 tahun baru kali ini lolos di Liga 2. Nah, setelah selesai itu saya pergi karena saya nggak suka orang yang berpolitik Bang. Ya, saya orangnya kalau udah ini mereka bupati dengan ini berpolitik bla bla bla, saya orangnya udah nggak suka. Saya dunia saya olahraga. Ya, kalau berpolitik itu buat saya adalah hal yang tidak baik. Gitu aja. Ya, tapi yang jelas saya masyarakat yang peraturan tentunya, insya Allah. Nah, setelah dari situ saya melatih dulu beres ke Persikota. Alhamdulillah Persikota juga lolos di nasional, sekarang nunggu saya juga. Nunggu saya juga harus di Persikota lagi. Tapi saya udah ada beres nasional itu, lolos nasional itu. Padahal tim yang tidak diunggulkan Bang, tim liga yang persiapan cuma 2 minggu, orang tidak menyangka padahal masuk 8 besar atau 6 besar udah luar biasa, ternyata kita malah masuk final Bang. Balik lagi itu doa dari anak-anak, semuanya saya juara liga. Persika bawa Liga 2, juara dari anak-anak yatim, orang tua saya, anak istri saya. Saya pikir doa mereka luar biasa, itu aja. Setelah dari situ baru saya dipanggil untuk persiapan Amerika. Itu sangat mendadak sekali. Mbak Caca, semuanya Bang. Itu mendadak sekali karena kita harus 1 minggu seleksi, tapi pemain persyaratan udah harus masuk ke Amerika secepatnya, dikirim semuanya paspor dan lain-lain. Yang akhirnya saya cuma 1 kali seleksi, 2 kali seleksi langsung harus terpilih. Bismillah aja saya bilang, Bismillah aja lah sama teman-teman pelatih yang lain. Ini feeling saya udah ini. Akhirnya masuklah kita dan langsung persyaratan masuk ke Amerika. Langsung udah harus ada di sana. Memang itu mereka mendadak sekali lah. Ibaratnya buat kita mendadak, walaupun kita punya masih 1 bulan, tapi persyaratan pemain udah harus masuk ke sana. Persyaratan pemainnya akhirnya terbentuk sudah 8 orang, termasuk 1 wanita ya sebagai goalkeeper. Saya ambil wanita goalkeeper, dia pakai hijab. Ini bisa menjual juga karena dia pakai hijab. Di kejuaraan Homeless World Cup itu adalah ada women dan ada mens-nya. Jadi kalau kita ikut di mens, di laki-laki semua, tapi kita bisa campur. Ada wanitanya kalau ada wanita. Kayak tahun kemarin. Tapi khusus wanitanya ada lagi Homeless World Cup. Kebetulan waktu itu di Cardiff, Meksiko yang juara. Yang kemarin juga di Amerika masih Meksiko yang wanita yang juara. Nah, di sini itu campur Bang, kita di mens, di laki-laki Homeless World Cup-nya kita harus berangkat ke Amerika dengan pemain yang ada, termasuk salah satu kiper kita adalah perempuan ya, ini Sylvie ya namanya, itu dia itu berbisnis hijabnya keren Kak, kalau mau sama dia Kak, sampai dia tuh dapat proyek dari luar negeri Kak, dari teman-teman Homeless World Cup ya. Abang-abang, alhamdulillah itu jalurnya mungkin. Kebetulan pemain-pemain homeless ini, alhamdulillah, Sylvie aja yang usianya sudah paling tua ya. Sylvie itu 37-38 usianya. Yang lain ada yang 32 dan di bawah 25. Budak-budak Bang, alhamdulillah. Itu adalah kebanyakan yang diambil ini karena kita mepet miskin kota Bang. Ya ada jantisnya, ada pecandunya juga. Ada pecandu, ada 2 orang lah. Yang lain miskin kota. Mereka adalah pemain-pemain yang status kesehariannya itu ojek online, Bang. Terus yang GoFood antar makanan itu, Bang. Terus ada yang GoFood juga antar makanan, tapi dia bisa juga sambil Gojek. Ya, ini lebih kepada miskin kota. Ada jantisnya, ada pecandunya 2. Terus kalau yang Sylvie ini masuknya dalam isu gender. Itu kemarin kita ke Amerika itu kita kebetulan tim pertama kita lawan adalah tuan rumah Amerika, luar biasa, mereka bagus sekali ya, tapi tentunya kita dengan maksimal karena kita memang jet lag Bang ya, mereka kelelahan di perjalanan, terus kita pawai, setelah pawai kita sampai langsung pertandingan gitu, tapi mereka pantesan mereka segar karena mereka nggak ikut pawai, rupanya udah siap main aja yang pawai yang lain-lainnya.
Itu luar biasa strateginya mereka ya. Fasilitas di sana luar biasa, Bang. Yang punya Homeless World Cup ini, setahu saya dia adalah bekas orang homeless juga. Tapi dia berbalik jadi orang milioner, Bang. Milioner ya, orang kaya sekali, Bang. Tapi dia ngerasain ingin seperti itu, dia makanya menghabiskan uangnya seperti itu dari tahun 2011, Bang. Kalau kita ikut 2011, mungkin ke 2010 udah mulai Homeless World Cup, Bang. Ya, jadi dia tuh bekas Homeless World Cup, tapi dia jadi milioner. Jadi mereka biayain fasilitas kami luar biasa di sana, Bang. Makan nggak ada matinya, ya burger semua, Bang. Untung ada yang ngasih apa di sana tuh anak-anak tuh. Nah, yang ngasih beras, Indomie, sama bawa orek tempe udah saya arahkan, Bang. Sambal jangan lupa, abon saya bilang. Jangan lupa ya, teman-teman, siap. Nanti ini akan sangat berharga sekali, lebih dari emas. Pada saat yang di sana kan mereka nggak bisa terus, Bang. Makan roti, burger, kasihan mereka. Mau main lagi, kita bikin nasi. Kebetulan banyak orang baik, orang Indonesia yang sudah lama di Sacramento. Dia memberikan Mexico, memberikan beras, Indomie sama telur. Kita luar biasa, anak-anak gaspol guys. Setelah lawan Amerika kita kalah. Terus kita lawan juara dunianya, Meksiko. Kita sudah menang di menit-menit akhir, Bang. Tinggal 40 detik lagi menit akhir, kita posisi sudah 3-2, kita unggul. Itu Meksiko tuh juara dunianya, Bang. Itu yang jadi booming, itu yang jadi rame, Bang. Media nyorot kita. Kita udah menang, ternyata tinggal 40 detik kita kemasukan. Terus adu penalti, kita kalah. Itu sama juara dunia. Nah, itu yang jadi rame, Bang. Yang jadi Indonesia, Indonesia. Semua bicara Indonesia sama juara dunia aja. Bisa seperti itu. Tapi memang tiap tahun mereka berubah pemain semuanya, Bang. Tidak tetap. Tapi memang dia memang punya kualitas. Mereka benar-benar seleksi di sana. Terus yang kendala buat kita sebetulnya di Indonesia, kita tidak punya lapangan street soccer, Bang. Jadi kita gunakan lapangan futsal. Kalau street soccer dilihat di gambar, itu kan bisa ngeban, Bang. Kayak main kerambol, Bang, ngeban. Kalau futsal kan bolanya out, ditendang dari pinggir. Ini nggak ada outnya, Bang. Selama 2 kali 7 menit tidak outnya, Bang. Berlari dan berlari itu kayak udah napas, sudah di embun-embunan kali, Bang, udah di sini. Abang bisa rasakan futsal udah capek, apalagi ini. Karena nggak ada berhentinya bola terus bermain. 7 menit kali 2. Ya, itu yang jadi booming kita pada saat lawan Meksiko. Itu luar biasa. Yang akhirnya, kapan nih ambil celah walaupun kita kalah? Kapan nih ambil celah? Coach mau diambil? Saya mau diambil sesuai dengan kemampuan anak-anak. Saya mau ambil di lesson pick di lesson pick, Bang. Itu namanya piala ketiga, Bang. Ada Homeless World Cup, ada satu lagi apa? Ada 3 piala, Bang. Kita mau ambil di mana? 4 piala, Bang, izin. Ada 4 piala. Saya fokus diambil di piala ke-3. Walaupun di situ lebih berat, Bang, karena di situ ada Korea. Kebetulan Korea juga lagi mengusung isunya itu karena membuat rilis film tentang Homeless World Cup. Itu film Korea ya, kalau nggak salah. Iya, judulnya Dream, ada di Netflix. Nah, Nonton Korea. soalnya, Pak. Nah, dan itu saya Iya. punya video-video dengan mereka, bareng isunya semua. Mereka lagi ningkatin, lagi naikin film Homeless World Cup. Ya, pemanasan dengan orang-orang Korea, kita sama-sama dengan orang Korea. Yang pertama kita lawan Korea, kita kalah, Bang, 4-5. Asli, Bang, mereka luar biasa mainnya. Saya bilang, ini main bolanya kayak gini, bagus amat ya. Kalau di Indonesia jadi pemain liga, Bang. Betul. Kalau luar biasa, kalau di Indonesia ini jadi pemain liga. Mereka keren-keren, mereka hebat-hebat. Seperti Messi kakinya. Ya, tapi anak-anak, saya bilang, dengan Korea, terus jangan menyerah, nggak apa-apa. Sampai titik keringat penghabisan. Bukan titik darah ya, Bang, karena kita bukan berperang. Titik keringat penghabisan. Jangan menyerah. Akhirnya memang kita udah maksimal, kita kalah. Memang dia di atas segalanya. Di atas kita segalanya, Bang. Oke. Kita ambil listen pick. Ambil di listen pick, baru kita hajar kiri kanan, Bang. Dari situ anak-anak naik semua. Kita ke sini bawa Garuda. Kita bawa bangsa Indonesia ke sini. Jadi ke sini kalian bukan berlibur, tapi kalian harus berprestasi. Saya bilang, siap semua, siap semuanya. Kita jangan menyerah pada saat pertandingan yang sudah kita lalui, walaupun kita kalah. Kita harus bangkit, kita harus berjuang. Ingat perjuangan dulu. Yang lain pakai senjata dengan jarak jauh, kita pakai bambu runcing, kita masih bisa menang. Ya, yang akhirnya kita main melawan beberapa tim ya, tentunya kita bisa kalahkan beberapa tim ya. Lawan Bulgaria kita, lawan Korea, lawan Italia aja kalah, padahal Italia ambilnya di homeless, di lebih tinggi. Italia hajar lagi sama kita. Ya, banyak yang
Sama Yunani kita hajar Yunani juga, sama Swedia kita hajar Swedia juga. Pada saat tim di sana itu dituntut, maaf ya, kalau saya mengajari mereka agar mereka paham, kita lebih respect, lebih fair play. Pada saat tim itu sudah kalah 9-0, 10-0, saya bilang ke pemain, no goal boys, respect, oke? Okay? No goal, you play, main aja, jangan takut untuk bermain bola aja. Kalian nikmatin, pole position, saya bilang. Seperti itu kepada mereka. Mungkin wasit mendengar itu. Karena saya respect, buat apa banyak-banyak? Kasih mereka kegembiraan juga. Kasih gol, nggak apa-apa. Buka open goal buat kita. Ya, open goal saya bilang. Kasih gol buat mereka. Dikasih gol. Jadi kadang-kadang skornya 12-3, 12-2. Kita kasih, Bang. Ya mungkin di situ. Kalau saya nggak pernah mementingkan diri saya lebih mengangkat Silvi yang hijab. Karena pas main luar biasa, kameramen dia langsung setelah main diturunkan, banyak media yang datang untuk wawancarai dia, Bang. Itu dari Rumah Cemara, thank you coach, kamu bisa angkat luar biasa. Harus, saya bilang Indonesia, saya bilang, harus bisa angkat bahwa orang yang berjiwa di Homeless World Cup mampu untuk turun sampai dia dapat proyek yang nggak tahu ke Swedia atau mana untuk tim sepak bola putri. Itu hijabnya itu. Udah rezekinya mungkin, Bang. Dari situlah akhirnya semua lebih semangat bekerja. Saya bilang itu rezekinya. Ayo come on. Saya bilang. Nah, akhirnya pada saat di semifinal ketemu lagi sama Korea, Bang, kita. Ini yang kita bikin nangis. Tapi saya bilang kita kalah pun nggak terlalu banyak, 4-5 dengan waktu. Apa yang harus saya siasati, Bang, terhadap mereka, terhadap anak-anak yang sudah kalah dengan tim yang berikutnya, yang awalnya tim yang awal mereka kalahkan. Ya, anak-anak bingung, mereka kalahkan tim kita di awal. Saya sedikit sama anak-anak, cuman bicara begini, Bang. Oke, guys, ini kita di Lesson Peak Award. Kita bisa juara dunia di Lesson Peak. Kebetulan di semifinal ini ketemu tim gila yang luar biasa, yang hebat dari kita. Tapi semuanya tidak ada yang tidak mungkin. Kalau kita mau bekerja keras, berdoa, berjuang habis-habisan, sampai saya bilang keringat, penghabisan, apa yang tidak bisa. Semua Allah yang tentukan. Ya, bukan manusia yang tentukan. Jangan takut, semua tidak ada yang tidak mungkin. Saya bilang, jangan pernah putus cinta untuk yang kedua kali dengan orang yang sama. Paham semua? Paham. Pahamnya apa? Jangan pernah mau kalah kedua kali dengan tim yang sama. Hina buat kita, guys. Buat saya ini, kalau kalian bisa memenangkan adalah juara buat kalian. Karena harga diri kita pasti terangkat. Ternyata di semifinal, gila, Bang. Mereka fokus main pressure. Saya arahkan pressure tingkat tinggi terhadap mereka karena mereka skillnya bagus. Saya lebih kepada defense yang rapat, Bang. Jadi mereka tidak bisa apa-apa, balik badan atau apa. Semuanya. Itu strategi saya. Terus jangan terbawa emosi, kamu pressure aja yang baik. Kamu terus kalau kena, minta maaf. Kena, minta maaf. Jangan banyak cerita, kena, minta maaf. Akhirnya saya karena akan memancing mereka untuk emosi. Skill mereka tinggi, tapi mereka tidak bisa berbuat banyak. Itu nanti akan tampil dari hatinya itu emosi, Bang. Karena mereka pressure tingkat tinggi. Kalau udah emosi, enak, Bang. Banyak pelanggaran. Nah, di situ kita ambil, Bang. Akhirnya beberapa pemain ada pelanggaran, akhirnya kartu merah 1. Momen kartu merah itu saya pressure tingkat tinggi. Kalau kartu merah keluar 1, Mbak. Ya, jadi kita 2 lawan 3. Ya, 2 lawan 3. Karena kalau di street soccer ini, pada saat menyerang tim kita harus 3. Mereka bertahan 2. Yang 1 nggak boleh, pemain mereka nggak boleh masuk di garis tengah, harus di depan. Begitu juga mereka pada saat menyerang, mereka 3, kita harus 2. Ini kebetulan mereka 2, 1 pemain. Itu strategi saya berjalan dengan mulus. Pemain kita dihajar karena mereka tidak bisa apa-apa. Mereka kartu merah, di situ momennya saya tekan. Come on boys, semangat. Ingat Indonesia, kita bawa Garuda. Kita jangan punya harga diri, bos. Jangan pernah mau dikalahkan dengan tim yang sama yang kedua kali. Harga diri. Saya bilang, saya teriak-teriak seperti itu. Habislah akhirnya kita menang 5-4 sama mereka. Luar biasa. Anak-anak berjuang sampai nangis, Mbak. Karena apa? Dia nggak mau kalah yang kedua kali oleh Korea. Korea adalah tim hebat. Dimanapun Korea tim hebat. Dia kalah semifinal. Dan dia bilang sama saya, Anda salut buat strategi anak-anak. Dia tidak terpancing emosi. Dia kerja keras sampai ada pemain kita ngejeduk plastik itu, Bang, pinggiran itu. Benjol nggak masalah. Padahal dia yang didorong, tapi anak-anak kita yang salaman. Respect, no respect, no emosi, respect. Jadi saya menekan mereka untuk tidak marah.
Akhirnya walaupun kesel, dia tersenyum tambahan, Bang, senyumnya kayak dipaksa banget. Gak apa-apa, saya peluk di luar. Saya peluk di luar anaknya. Minta maaf saya, kamu marah, saya tahu. Saya kalau jadi kamu, pasti marah. Tapi terima kasih kamu untuk Indonesia. Dari respect itu lihat semuanya. Mungkin wasit-wasit melihat cara saya mungkin hanya seperti itu. Akhirnya kita menang, Bang, sama Korea ini. Mereka anak-anak nangis asli. Bukan yang nunggu finalnya nanti nangis. Ini yang paling sulit. Karena tim terkuat dan terhebat adalah mereka, Korea. Pada saat di final, alhamdulillah kita beres, senang sekali anak-anak, happy. Saya bilang yang jelas kita tetap tertib di sini. Kalau Anda merokok, tolong saya bilang rokoknya diambil, puntungnya dibuang ke tempat sampah atau kumpulin dulu. Ya, saya ajarin mereka. Kita tetap tertib, say hello dengan siapapun karena Indonesia, tim Indonesia tiap tahun selalu ditunggu tim-tim luar negeri karena Indonesia lucu-lucu, kocak-kocak. Sampai mereka kita yang lain pada baju support apa pada saat pawai kita pakai baju daerah, Bang. Ada kabayan, ada baju dari Bali, ada yang pakai hijab macam-macam, Bang. Jadi lebih unik kita. Makanya selalu oleh panitia di sana dan negara-negara Indonesia itu paling ditunggu. Kalau bahasa Sundanya someah, paling welcome banget orang-orangnya. Sedikit salaman kita merunduk. Lucu, segar. Tapi pada saat main bola, kita tempur, Bang. Ya, lihat siapapun. Nah, alhamdulillah, pada saat final, kita kalahkan Swiss 4-1. Swedia, Bang. Izin. Kita kalahkan Swedia di final. Swedia, Skotlandia kita hajar. Di final kita kalahkan Swedia di final 4-1. Dan itu dan orangnya lebih besar, Bang. Pemain kita hanya sampai sedadanya sini, Bang. Ya, nggak ada yang nggak mungkin. Ayo dulu bambu runcing bisa menang lawan pistol yang jarak jauh, senjata jarak jauh. Ayo hajar, yang bermain cepat dan tentunya terus pressure tingkat tinggi, kita menang 4-1 dan kita nggak nyangka kita nangis semua apa yang kita targetkan di Listen Peak, kita bisa juara luar biasa. Dan dari situ saya juga tidak menyangka ada pada saat pelepasan pembagian itu di stadionnya itu malamnya pas kita harus nonton bersama-sama, malah saya yang ditunjuk sebagai pelatih terbaik. Padahal saya bingung juga, kok pelatih terbaik harusnya yang bawa piala Omles World Cup-nya dong, atau piala keduanya dong. Kenapa piala ketiga? Karena semua komplit. Itu karena saya pada saat harus nulis DSP pemain, karena mejanya di bawah, saya lebih merunduk, Bang. Lebih jongkok. Pakai lutut saya duduknya. Kalau yang lain kan berdiri, nulis seperti itu. Kalau mereka tulis berdiri seperti itu, padahal mejanya. Saya itu jongkok itu, pakai lutut itu, duduk itu, bersipuh itu, kan nyaman, Bang, di sini enak. Gitulah sebetulnya. Tapi menurut mereka luar biasa katanya, hormat sekali ini. Ya, tapi memang mereka udah tinggi, dia turun di meja, nggak tetap berdiri nulisnya. Mungkin buat mereka itu kurang sopan. Gitu. Orang saya nggak ada siapa-siapa di rumput sintetis, enak. Nulis di meja, dia di depan mejanya, saya jongkok aja, Bang, biar enak. Nulis pemain dan lain-lain. Mungkin dari situ, terus mungkin dari pada saat saya memberikan strategi, terus pada saat saya memberikan support, terus pada saat saya harus komunikasi dengan tim-tim lawan, respect dengan tim lawan, itu mungkin yang diambil dari penilaian mereka. Jadi mereka sudah ribut dan booming. Ternyata di tengah ribuan orang lagi sepak bola, namanya Sacramento FC. Kita kumpul di sana semua sambil nonton bareng. Saya dipanggil sebagai Indomitable Best Coach Award, pelatih terbaik. Karena pelatih terbaik hanya satu, sedangkan piala yang direbutkan ada 4, termasuk piala utama Omles World Cup. Kita juga sama, Bang, piala dunianya. Kita Listen Peak siapa yang ambil? Ini Listen Peak. Adu strategi, Bang, di situ. Gitu. Yang terpenting kita bisa bawa salah satu piala. Dan ini luar biasa. Mungkin ini juga sejarah buat kami lah. Yang pertama kali kalau pelatih pemain terbaik pernah ada Eman yang kakinya, maaf ya, nggak ada satu. Eman itu luar biasa kipernya. Ketemu saya juga kemarin sebelum berangkat. Itu kiper terbaik. Karena ketidaksempurnaan dia mau bekerja keras luar biasa. Oke, akhirnya kita juara dan saya menjabat pelatih terbaik. Ya kita syukuri, walaupun memang saya jujur rasa ada kecewa, ada. Kita hanya tidak ada yang menjemput pun hanya keluarga, Bang.
keluarga, menjemput tunanya keluarga. Tapi pada saat pelepasan kita dengan menteri, Bang. Ya, pada saat pelepasan kita dengan menteri, Bang, anak-anak langsung dikasih uang saku, Bang. Alhamdulillah buat anak-anak luar biasa. Walaupun uang saku itu anger, nggak sampai Indonesia, nggak dijajanin karena dikasihnya rupiah. Ya, untung ada yang kasih dari Rumah Cemara sendiri, ada yang support kan, Pak Parahan, support juga, kita jadi punya dolar juga. Ya itu balik lagi saya karena mungkin doa anak-anak yatim piatu, doa anak istri saya, doa ibu saya, anak-anak yatim yang insya Allah kalau mereka doakan, kata orang, saya bukan ahli dalam agama, saya baru belajar, kata orang, kalau anak yatim bicara dan berdoa langsung tembus ke langit ketujuh. Dan itu mungkin hanya doa. Bukan saya yang luar biasa, bukan, Bang. Saya hanya orang biasa, mungkin kebetulan saja. Gitu. Kebetulan saya punya anak-anak yatim, Bang, 187 anak. Sudah 3 tahun berjalan dengan 5 pelatih. Alhamdulillah, Bang. Saya dan istri saya yang biayain sendiri. Karena saya takut sama minta sumbangan atau bikin proposal karena saya takut fitnah dan suudon. Dari apapun itu saya dapatkan dari hasil kerja, saya udah nggak mikirkan 2,5 itu untuk potongan anak-anak yatim atau apa, saya udah nggak mikirkan itu. Saya punya rezeki belikan bola, saya bayar lapang, saya bayar pelatih, saya siapkan air tiap, sudah 3 tahun berjalan, Bang, alhamdulillah. Itu doa mereka lah. Saya punya anak yatim itu dari 2020 itu saya punya anak yatim, saya langsung Bang. Semua tidak ada yang tidak mungkin. Doa mereka mantap. Jadi menurut saya jangan menunggu karya, jangan menunggu kaya untuk bersedekah. Ya, padahal saya orang sedang-sedang aja, Bang. Apa aja saya jadiin uang untuk bisa bayar lapangan, bayar air. Pelatih pun sebetulnya tidak minta bayaran, tapi kan mereka punya keluarga. Saya amankan semua selama 3 tahun dan kami terus berjalan. Mungkin sampai di cerita di Amerika dulu, monggo abang-abang semuanya kalau ada pertanyaan sambil nanya yang Silakan lain. teman-teman, mungkin ada lagi yang mau bertanya. Oke, Mas Isa, silakan. Izin, Mbak Caca. Oh, iya. Oke. Siap. Terima Eh, kasih. Oke, silakan. Izin saya dulu ya. Iya, silakan Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Caca. Saya salut dengan perjuangan Kang Albert. Ini Terima kasih. Motivator saya, guru saya, pelatih saya, itu yang luar biasa. Sama dengan Kang Albert, saya mungkin kita sama-sama di Uni Papua ya, Kang, ya itu ya. Iya. Itu yang... Ini Terus, dari ada komunitas Uni Papua, Pak. Siap. Jadi sama dengan kondisi yang Kang Albert ini, jadi saya termotivasi oleh Kang Albert gitu, bisa membangun anak-anak Rusun Cilincing ini melalui sepak bola. Jadi wadahnya sepak bola, tujuannya pembentukan karakter anak-anak Indonesia melalui sepak bola sosial, sepak bola perdamaian. Sama dengan Kang Albert, di Rusun Cilincing ini mayoritas anak yang tidak mampu, ya, anak yatim piatu, anak putus sekolah, terus kan dekat pelabuhan, anak buruh pelabuhan, anak tukang gali kuburan, kebenaran kita dekat. Tapi kita di anak-anak yang tidak mampu ini, anak yatim itu kita tampung di Uni Papua Rusun Cilincing. Sama kita sama-sama berjuang dulu dengan Kang Albert di Jakarta. Tujuannya yaitu membentuk karakter anak Indonesia melalui sepak bola. Jadi wadahnya sepak bola. Sama artinya Kang Albert sukses ini karena doa dari anak-anak yatim. Saya juga alhamdulillah baru kemarin di 2022 jadi ASN berkat doa anak-anak Uni Papua Rusun Cilincing yang mendoakan gitu. Jadi honor gaji saya waktu jadi honor itu semuanya dicurahkan untuk anak-anak di Rusun Cilincing. Kita sepak bola sosial, tidak dipungut biaya, bahkan yang tidak mampu kita biayai. Itu saya banyak belajar dari Kang Albert, yaitu ajak anak-anak berkomunikasi, berdiskusi gitu. Jadi walaupun hanya sederhana makan orek tempe tadi, tapi kalau bareng-bareng nikmat benar. Dari kita makan bersama, dari hal itu kita bisa mendengar tuh keluh kesah anak-anak.
kita jadi motivasi untuk membangun anak-anak. Terima kasih Kang Albert yang selama ini telah memotivasi saya. Beliau guru Siap Pak saya Idai, gitu. siap Pak Oke, siap. Idai. Terima Makasih kasih Kang Pak Idai. Albert. Terima kasih Pak Idai. Kebetulan lagi Oke. latihan juga. Oke. Siap. Luar biasa. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi yang dari tadi udah raise hand Mas Isa. Oke. Izin, Oke. izin. Ya, Oke. silakan Ya. Mas, silakan Mas. Oh, Mungkin ya. dari Mas Isa dulu, baru nanti setelah itu gantian ya Ibu ya. Terima Oh, ya, kasih. siap. Ya. Terima kasih Mbak Caca. Oke, keren banget, inspiratif juga, Bang Albert. Mungkin tadi sebenarnya saya penasaran sih, tadi Bang Albert di awal menyebutkan kalau teman-teman ini cuma bisa ikut Homeless World Cup itu sekali seumur hidup. Nah, itu maksudnya apakah mereka tidak bisa mengikuti lagi di tahun-tahun berikutnya gitu ya? Itu satu. Kemudian untuk dua pertanyaan ya, izin Bang Siap Albert. Bang, siap Bang. Nah, yang kedua mungkin setelah dari Homeless World Cup ini, apakah mereka masih apa namanya, mungkin masih diberi arahan atau untuk selanjutnya bagaimana nih untuk kehidupan mereka di selanjutnya itu setelah mengikuti di World Cup Homeless ini, dan apakah sebenarnya mereka memungkinkan nggak sih setelah bergabung di Homeless World Cup ini untuk kemudian nanti berkesempatan direkrut menjadi pemain liga mungkin ya? Apakah itu memungkinkan atau seperti apa? Mungkin boleh dijelaskan Bang Albert. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bang Isa, pertanyaannya, dua pertanyaannya luar biasa Bang Isa. Yang pertama, mereka memang dalam Homeless World Cup ini setiap pemain hanya mendapatkan kesempatan satu kali Bang. Dalam artian mungkin mereka lebih kepada memberikan kesempatan ke yang lain setiap tahun berikutnya, karena homeless ini mungkin banyak seperti itu, dan mereka bisa berprestasi. Makanya mereka pergi ke sana itu seperti mereka datang ke surga Bang. Dari fasilitas di sana disiapkan luar biasa Bang. Saya mohon maaf mungkin udah kayak hotel bintang 3, bintang 4 di sana Bang. Dari makan dan semuanya fasilitas difasilitasi, karena mereka dalam sekali seumur hidup Bang. Karena mungkin mereka pemikirannya homeless seperti apalah orang-orang Amerika itu. Dan itu memang hanya satu kali kesempatan sebagai pemain. Banyak yang dari pemain akhirnya jadi asisten Bang. Jadi pelatih. Ada yang pernah ikut jadi asisten pelatih. Kalau enggak dari pemain ada jadi yang pelatih. Itu masih bisa. Jadi status pemainnya hanya untuk sekali, karena tentunya biar memberikan kesempatan ke yang lain. Gitu Bang. Ya, kalau pemain tetap harus satu kali, kalau pelatih bisa beberapa kali. Dan kalau kecuali pemain tersebut bisa berpartisipasi terus, bisa jadi seorang pelatih di situ, di Homeless, bisa berangkat atau menjadi seorang asisten. Dulu ada saya ke Inggris juga dengan asisten, dan dia bekas pemain yang waktu di Belanda, pemain di Belanda pada Homeless World Cup. Dan karena dia aktif di komunitas rumah cemaranya, jadi dia bisa jadi seorang asisten pelatih. Itu yang pertama Bang. Untuk masalah pemain memang hanya satu kali kesempatan untuk berangkat ke Homeless World Cup. Yang kedua, mereka banyak anak-anak kita setelah pulang dari sana, mereka dikasih edukasi, terus tentunya dikasih job kerjaan dari rumah cemara juga ya. Mereka pasti akan berubah di Indonesia ini kan. Kadang-kadang rumah cemara sendiri merangkul Bang teman-teman yang homeless ini, kecuali yang jauh-jauh pulang ke daerahnya itu akhirnya buka usaha dan lain-lain. Tetap komunikasi di grup, tetap informasi tentang kegiatan-kegiatan rumah cemara diberikan kepada mereka. Informasi, tolong dong bisa bantu dong teman-teman yang homeless kemarin, yang Cardiff, yang Amerika, untuk bantu kita ada kegiatan ini. Kita harus banyak orang, dan di sini tentunya dengan komunitas rumah cemara, orang-orang rumah cemara, mereka bekerja semuanya. Dan mereka alhamdulillah banyak di beberapa komunitas yang sekarang ini, yang tadinya mereka, maaf ya Bang, megang botol terus, sekarang sudah di BJB Bang. Alhamdulillah kerjanya walaupun masih honor di BJB, yang ini sudah buka usaha Bang, yang tiap hari itu harus minum. Anak itu anak muda, tapi anak orang kaya Bang, pecandu banget, tapi sudah lupa, dia nggak mau dibiayain orang tua, dia berdiri sendiri, dia berkarya, dia bekerja Bang, buka usaha gitu, karena dia punya tempat, punya modal lah. Udah nggak mau dari orang tua, modal sekali sudah bekerja terus. Kemarin saya ketemu semuanya, karena setiap mau keberangkatan seleksi minta uji coba dengan mantan-mantan Bang. Jadi kita tetap informasi. Jadi mereka memang
setelah dari Homeless World Cup ini luar biasa, ada yang peningkatan yang sangat baik dan perubahan diri yang sangat baik luar biasa. Jadi berubah, dia itu jadi berubah, Bang. Akhirnya karena kan kita dari persiapan seleksi sampai keberangkatan, saya terus cocoki dengan apa, tentunya dengan apa, bahasa-bahasa yang bijak terhadap dia, terus arahan-arahan terhadap dia untuk mental, karakter dan lain-lain. Karena karakter kan sulit dirubah, Bang, kalau kitanya nggak ngerubah sendiri. Mental masih bisa kita rubah, masih bisa kita ajarin buat dia. Kalau karakter agak sulit, tapi perlahan pasti akan berubah mengikuti, kecuali anak itu melihat siapa yang diajak obrol, siapa yang dia bantu arahkan, gitu loh. Jadi saya kayak sebagai kakak lah, orang tua, jadi mereka alhamdulillah banyak berubah, Bang Isa. Itu Bang Isa. Mungkin siap Bang Isa, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Isa untuk pertanyaannya. Mungkin ini karena waktunya juga udah mau habis Pak Albert, jadi mungkin aku ada pertanyaan juga sih. Mungkin kalau misalnya Rumah Cemara ini berarti adanya di Bandung gitu Pak? Di Bandung, Geger Ya, Kalonggira, kebetulan dekat pesantrennya Bapak Agim. di Pesantrennya Agim, Geger Kalonggira. oh di daerah di Tauhid. Gerong. UPI Iya Bandung. iya iya iya. Mudah Oh. sekali. Itu ada di sampingnya sekitar 100 meter lah dari situ ke depan. Itu ada Oke. Rumah Cemara. Nah, kebetulan ya udah ada Mas Eko udah Baik, udah bisa join. Silakan mungkin dari Mas Eko ada mungkin mau say hi dulu atau gimana? Om Pak Eko. Albert, apa kabar? Kabar baik Pak Eko. Pak Eko boleh sibuk terus, yang penting Pak Eko jangan lupa makan yang bagus dan bahagia Pak Eko. Mas Eko Om makan yang Albert tahu bagus, jangan aja. gorengan terus. Beliau sahabat saya, walaupun baru luar biasa, orangnya seru. Alhamdulillah saya banyak sahabat yang hebat. Posisi Om di mana? Albert, terima kasih banyak Siap. loh dari Indonesia. Kita Siap, ketemu Pak. cuma di sambungan gerbong ini, tapi Siap. aku dengar ceritanya dan semoga teman-teman udah dengar ceritanya ya, buat aku belajar banyak dari Om Albert ini. Jadi Saya keren juga masih banget. belajar, Pak. Oh, enggak, ini keren banget. Jadi mungkin teman-teman izin kalau ada ide apapun bisa bicara mungkin sama Om. Tapi aku langsung ke idean Caca. Kan kita sempat dulu mau bikin apa playtime-nya tuh main apa? Pickleball. Apa namanya? Aku Pickleball. lupa. Tapi kan belum jadi-jadi. Belum, soalnya Ibu Coba juga kita lagi modifikasi. Kita mungkin minta misalkan ya coach session khusus gitu 20 menit sama Om Albert. 20 menit aja soalnya kan bola. larinya cuma 20 menit nih. Ayo. Jadi jangan di lapangan yang lega, lapangan futsal Iya, aja. futsal aja, kita Futsal silaturahmi. futsal aja. Gitu. Soalnya Mas Isa ini kan bulu tangkis, Om. Oh, Mas Tian ini 10 kilo tiap hari. Mas Dida ini vegetarian gitu loh. Tapi kalau di main bola kan egal, yang kayak Ya. gitu nggak laku tuh. Jadi kita lihat siapa yang paling sehat gitu. Ya. Siap. Albert, saya utang ngopi-ngopi. Oh, Saya mohon maaf Pak. ini tiba-tiba geser jadwalnya, tapi nuhun pisan. Saya Santai, izin kita Pak Eko. follow up sambil ngopi-ngopi sesuai janji Siap. kan di Siap, santai kereta. Bapak. Santai Bapak. Siap. Saya alhamdulillah udah ketemu sahabat-sahabat saya baru, Bang Isa, Bang siapa lagi itu luar biasa. Bisa di follow ya di saya, mungkin di IG saya Albert Rudiana, FB-nya Albert Rudiana. Monggo bersilaturahmi, monggo semuanya teman-teman. Yang yang penting saya senang silaturahminya Pak Eko. Siap. Nah, ini di sini juga ada Mas Tian sama timnya itu, mereka istilahnya salah satu fokusnya itu ngembangin banyak video, termasuk juga mungkin bisa jadi ide ngangkat karakter-karakter kayak Mas Albert ini buat project sosialnya Monkey Melody gitu, sama Pierre mungkin bisa bikin 2 menit gitu profile nanti kalau nanti udah cukup ada timnya. Pokoknya mungkin Pak Eko atau menarik, Mbak Caca yang hubungi, siap. Gampang loh. Aman, Mbak Caca, Tian, Pak silakan. Eko. Oke, makasih Mas Eko udah join. Kalau gitu mungkin dari Pak Albert mungkin ada penutup dulu untuk menutup sesi hari ini. Oke, mungkin dari saya sedikit buat teman-teman semua,
Mungkin saya dunianya olahraga. Jangan pernah patah semangat, terus bekerja keras dan berdoa. Hal apapun itu, semua tidak ada yang tidak mungkin. Kita bisa. Karena kita bisa, karena kita terbiasa. Karena kita terbiasa, akhirnya kita bisa. Jadi teman-teman, hal apapun itu, jangan pernah patah semangat. Gak ada yang nggak mungkin, bos. Semua saya bisa lalui. Hal-hal yang tidak mungkin, saya bisa lalui menjadi mungkin. Alhamdulillah, tentunya dengan doa dan kerja keras. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Albert. Nanti Oke. mungkin kalau mau main-main ke Gerlong boleh ya Pak? Boleh. Terima kasih. Silakan langsung ke Rumah Cemara, ke teman-teman di sana. Bilang aja dari Coach Albert gitu ke sana. Bisa Kalau mau lihat-lihat. tahu tentang semuanya. Oke. Tentang apa aja, karena kan diadvokasi juga di Rumah Cemara itu, termasuk juga kegiatan-kegiatan yang lain. Kemarin kami mau berangkat pun didukung Pak Farhan yang artis itu, yang jadi bapaknya Dilan katanya. Kapan lagi duduk sama bapaknya Dilan di film gitu kan. Gitulah, malum. Oke Pak, terima kasih Pak Albert. Terima Sharingnya kasih sangat insightful banyak banget. Teman-teman Coach. juga makasih banyak udah Terima kasih Coach. udah Terima join kasih. di Umara with Expert. Canggih-canggih. Terima Terima kasih kasih banyak Bang Ia semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Terima kasih. Saya N ya untuk ininya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Silakan Pak, bisa kalau mau live group silakan.